Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fathur Al-Ghazi, mahasiswa KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2D dengan NIM 12512900136, mahasiswa UIN Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya lakukan challenge 10 hari, yang dimana challenge ini tuh berisi tentang ada tantangannya berupa bangun pagi untuk sholat tahajud pada dini hari, membaca buku, menulis resume, dan membaca Al-Quran. Nah, di video kali ini saya pengen sedikit sharing tentang pengalaman saya, prosesnya gimana, impactnya pada diri saya, dan tips and trick untuk melakukan challenge ini. Nah, pertama kita bakal mulai dari prosesnya. Nah, challenge itu dimulai pada tanggal 16 Juni 2026. Jujur sebenarnya buat bangun pagi nih ya, buat kalau saya pribadi itu sangat berat karena susah gitu buat bangun pagi, karena di malamnya biasa begadang ataupun susah tidur malam. Tapi saya berusaha, ada keinginan untuk berubah sehingga bisa tuh untuk bangun pagi. Nah, pada hari pertama sendiri alhamdulillah saya bisa bangun pagi pada pukul 3 karena dibantu dengan ada alarm HP. Dan hari kedua juga alhamdulillah masih bisa bangun pagi cepat jam 3 sesuai alarm HP. Kalau diganggu alarm HP makanya saya bisa bangun. Nah, tapi pada hari ketiga ini saya sedikit ada problem. Nggak tahu kenapa, karena saya tidurnya lebih malam jadi bangunnya agak susah. Terus hari ketiga itu hampir telat, cuman alhamdulillah masih keburu untuk sholat tahajud 2 rakaat dan 1 witir. Nah, dari hari keempat sampai hari ke-10 itu sama aja sih, kayak nggak ada berubah, kayak stabil lah pokoknya. Bangun jam 3, bangun jam 3, karena pada saat ini saya jadi berubah, bisa tidur lebih awal dan jadi bangun tahajud itu lebih gampang. Jam 3 subuh dibantu dengan alarm HP. Nah, kan selain dari bangun pagi untuk tahajud, ini juga ada challenge membaca Quran. Jujur nih, semenjak bulan puasa kemarin kelar, habis lebaran, saya tuh udah jarang baca Al-Quran. Tapi untungnya pada challenge ini saya masih dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, itu sejuk banget di tengah-tengah kesibukan kuliah dan urusan ini lainnya, saya masih bisa diberikan kemudahan dan hidayah untuk membaca Al-Quran. Nah, ada satu challenge lagi, itu saya membaca buku. Sebenarnya ini kalau baca buku itu udah hobi saya pribadi. Cuma kadang tuh saya suka baca satu hari baca buku banyak halaman sampai ratusan. Cuman kadang nanti di hari lainnya tuh kagak baca, jadi kayak nggak konsisten gitu aja. Tapi di challenge kali ini saya berhasil tuh baca buku 10 hari. Nggak perlu banyak, yang penting ada yang kita pahami, ada yang kita pelajarin. Dan selain dari saya baca juga, saya menulis resume. Ada 2 buku yang saya baca. Pertama ada The Power of Your Potential, yang kedua ada 3 Things People Successful Do. Nah, jadi challenge ini tuh sangat berdampak sih pada diri saya pribadi. Karena kenapa? Karena ini challenge ini menantang kekonsistenan, melakukan sesuatu secara konsisten selama 10 hari. Jujur saya itu buat konsisten itu biasanya berat, susah. Kadang ada semangat buat melakukan sesuatu, tapi itu cuma di awal doang, susah buat mengkonsistenkan. Jadi itu kadang suka melakukan sesuatu nggak konsisten, cuma semangat di awal doang. Nah, tapi melalui challenge ini saya belajar tentang sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh saya pribadi, yaitu konsisten. Tapi pada challenge ini saya berhasil melakukan 3 tantangan yang ada dalam challenge ini secara konsisten dalam 10 hari. Ini tuh menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya sendiri untuk kedepannya menjalani kehidupan. Jadi kalau sedang melakukan sesuatu harus konsisten sehingga sukses gitulah semoga. Karena dengan konsisten bisa disiplin, maka bisa sukses kedepannya. Amin. Nah, selain itu juga karena ada challenge membaca Al-Quran, jujur ini sangat menjujurkan hati saya pribadi. Di tengah kesibukan mengejar kuliah, kesibukan urusan dunia lainnya, saya masih bisa dimudahkan dan diberi hidayah untuk membaca Al-Quran untuk hari. Yang impact ketiga tuh pengetahuan dan wawasan semakin luas, dan pemahaman saya terhadap itu semakin bagus karena membaca buku-buku yang berbobot seperti buku yang sudah saya sebutin tadi. Ada 3 Things People Successful Do, dan yang kedua ada The Power of Your Potential. Nah, saya akan membagikan tips-tipsnya ini, sedikit tips untuk yang saya lakukan untuk bisa memastikan challenge ini. Yang pertama itu karena ini challenge untuk perubahan diri sendiri, makanya kita harus menanamkan kemauan dalam diri kita untuk berubah.
berubah dari yang misal dulu kita kurang baik jadi lebih baik lagi. Misal dulu sering begadang, tidur larut malam, bangun kesiangan, dan itu kita bisa jadi tidur lebih awal dan sehingga bangun pagi itu lebih mudah. Yang kedua itu pasang alarm, karena ya kalau saya pribadi juga ini kan gak ada yang ngebangunin di kos sendirian, makanya bantuin sama alarm. Setel alarm HP saya itu setel alarm HP sampai 3. Pertama itu jam 2.50, yang kedua itu jam 3 tepat, yang ketiga itu jam 3.10. Jadi kalau misalnya di jam 2.50 kelewat, nanti masih ada jam 3 lagi. Dan kalau misalnya ada jam 3 kelewat, ada jam 3.10 lagi. Nah terus itu aja buat tips-tipsnya. Dan selanjutnya sebelum ke closing, saya ingin ngasih kutipan dari buku yang saya baca, dari buku The Power of Potential. Ada satu kutipan yang bagus, yaitu potensi kita itu tidak dibatasi oleh bakat kita, tetapi potensi kita itu dibatasi oleh kita sendiri. Ketika kita berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan seperti mereka, karena bakat yang kita miliki tidak sehebat bakat yang mereka miliki. Jadi itu dipahami kutipannya. Mungkin sekian dari saya Muhammad Fatur Rahman Al-Goji, izin pamit. Wassalamualaikum.